Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Setelah kita melewati hari-hari yang mulia, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini untuk kembali saling mengingatkan dan mengambil pelajaran dari orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Maka haditsan yuftara. Di dalam kisah mereka tidak ada sama sekali hal yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Tapi di dalamnya ada hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ada petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang yakin bahwasanya mereka yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang memang memiliki iman yang begitu kuat. Iman yang berbeda dengan manusia-manusia yang lain, keyakinan yang berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Dan di dalam sisi kehidupan mereka pasti ada saja hal yang menggetarkan jiwa, menyadarkan hati kita bahwasanya apa yang mereka lakukan memang untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati kisah atau mengambil pelajaran ya dari kepribadian seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala Sulaiman alaihi salam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, ni'mal abdu innahu awwab. Dialah Sulaiman itu sebaik-baik hamba yang selalu kembali kepada kami. Ya, dia dalam keadaan memiliki harta yang berlimpah, dia selalu kembali kepada Allah. Merasa bahwasanya apa yang dia miliki ini semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memuji beliau di dalam Al-Quran, ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba, innahu awwab, karena dia selalu kembali kepada Allah dalam bingkai kesyukuran, rasa syukur. Satu lagi manusia yang lain yang Allah puji juga seperti pujian kepada Nabi Sulaiman. Coba kita perhatikan di dalam surah Sad ayat 30. Ya, silakan dibuka dulu yang ada Quran digitalnya atau mushafnya. Coba kita perhatikan di dalam surah Sad juz ke-23. Di dalam surah Sad ayat 30 dan 44, di situ Allah Subhanahu wa taala memuji dua manusia yang mulia. Saya ulang, ayat ke-30 dari surah Sad, kemudian ayat 44 dari surah Sad, surah yang sama ya. Coba perhatikan. Dua manusia yang sangat berbeda keadaannya, tapi Allah sama-sama memuji mereka. Ni'mal abdu
innahu awwab. Sebaik-baik hamba dialah yang selalu kembali kepada Allah, sangat taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-30 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wahabna lahu li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kepada Daud dan kami karuniakan anak bernama Sulaiman, dialah sebaik-baik hamba. Ni'mal abdu innahu awwab, yang selalu kembali kepada Allah. Jadi dia raja, penguasa, menampakkan kesyukurannya kepada Allah dalam rangka kepemimpinannya dan dalam bingkai kekuasaan, kekayaan, tapi Allah mengatakan sebaik-baik hamba. Beralih ke ayat 44 atau mulai dari 41 ketika Allah mengatakan wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adzab. Inilah manusia kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan ingatlah hamba kami yang bernama Ayyub, ketika Tuhannya mengatakan sesungguhnya dia menyuruh kepada Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Sebentar kita akan jelaskan ya sedikit dari bagian kisahnya ya. Tapi di ayat 44 ketika Allah menutup pujian atau menutup cerita tentang Ayyub secara singkat ya, Allah mengatakan inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami telah mendapatinya sebagai orang-orang yang sabar. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah selalu yang taat dan kembali kepada Allah. Jadi dua manusia berbeda keadaannya tapi sama pujiannya. Perhatikan, dua manusia berbeda keadaannya tapi sama pujiannya. Allah mengatakan kepada Sulaiman, ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba, dia selalu kembali kepada Allah. Begitupun dengan Ayyub yang Allah katakan ni'mal abdu, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik hamba, dialah yang selalu kembali kepada kami. Makanya ketika Sufyan bin Uyainah, salah satu ulama hadis, mengatakan tatkala aku menemukan di dalam Al-Quran pujian Allah kepada Sulaiman dan Allah mengatakan ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, karena dia telah diuji dengan kekayaan tapi dia bersyukur, dan aku pun mendapati kisah Ayyub yang dia diuji dengan musibah lalu dia bersabar, maka bertemulah dua keadaan ini yang sama ya, yang sama tapi sama-sama dipuji oleh Allah. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan kalau aku disuruh memilih di antara kedua, bersyukur dengan adanya nikmat dan aku bersyukur, dan adanya musibah lalu aku bersabar, aku akan memilih adanya nikmat tapi aku bersyukur kepada Allah. Dan ini fitrah manusia ya, ketika dia memilih keafiatan, dan kita diperintahkan untuk meminta ini setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah al-afwa wal afiyah, keafiatan, artinya segala bentuk macam kebaikan, dari kesehatan tubuh, keselamatan dari bencana, dan itu diperintahkan kita untuk memintanya. Tapi ketika sudah datang ujian itu dari Allah, tidak ada pilihan kita kecuali bersabar. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Idza masathu sarra syakar, jika dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur, fakana khairul lah, dan itu kebaikan baginya. Wa idza massahu dharra, ketika dia ditimpa kesusahan, fasabar, dia bersabar, fakana khairul lah, dan itu merupakan kebaikan juga baginya. Dan Nabi mengatakan walaisa dzalika illa limu'min, dan engkau tidak akan mendapati dua keadaan ini kecuali pada orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi Ayyub alaihi salam, tentunya kita sudah mendengarkan kisahnya dari Ustadz kita, Ustadz Syahrir hafizahullah taala. Jadi kita tidak terlalu merincikan apa yang menjadi kisah dari beliau, karena kami tidak ingin mengambil bagian dari Ustadz Syahrir, tapi kita akan sedikit
mengupas ayat di dalam surah Shad ayat 44. Jadi ketika Nabi Ayub alaihissalam itu diuji dengan berbagai macam ujian, mulai dari hilangnya hartanya, kemudian meninggalnya 14 orang anaknya, kemudian setelah itu ditimpa penyakit kulit yang semua orang menjauhinya kecuali istrinya. Maka ini merupakan hal yang sangat berat bagi seorang hamba. Tapi di sini disebutkan kuatnya keyakinan membuat Nabi Ayub alaihissalam justru semakin mulia dengan ujian-ujian tersebut. Di tengah adanya ujian yang sangat berat, lisannya tak pernah berhenti memuji Tuhannya. Bahkan ketika seluruh kulitnya dikatakan membusuk karena penyakit kulit yang sangat mengkhawatirkan itu, Nabi Ayub tetap mengatakan, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang dimana semua kulitku memang dalam keadaan membusuk atau dalam keadaan ditimpa penyakit, tapi aku bersyukur masih ada lidah yang aku pakai untuk berzikir. Lidahnya tidak disentuh oleh penyakit itu. Maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ayub alaihissalam dikatakan ketika istrinya mengatakan kepadanya, wahai Ayub, tidakkah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meringankan penderitaanmu atau melepaskan musibah yang menimpamu ini? Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Dia mengatakan, wah istriku, 70 tahun kita merasakan nikmat yang sangat banyak dari Allah, dari harta yang berlimpah, anak-anak yang diistimewakan, kemudian pembantu-pembantu, pelayan-pelayan, dan kita dalam keadaan sehat selama 70 tahun kata beliau, dan ini disebutkan dalam buku tafsir. Maka tidak pantaskah kita bersabar 70 tahun lagi untuk membalas 70 tahun yang sudah kita merasakan nikmat ini? Jadi subhanallah. Jadi disebutkan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian itu kurang lebih selama, ada yang mengatakan 18 tahun. Mengalami ujian itu. Lalu ketika istrinya mengatakan seperti itu, dan wajar jika perempuan mengeluh kepada sang suami, Nabi Ayub mengatakan, tidak pantaskah kita bersabar 70 tahun untuk membalas 70 tahun yang telah kita nikmati bersama dalam kenikmatan. Ini subhanallah. Makanya disebutkan di sini, sesungguhnya dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam terdapat hikmah dan pelajaran yang begitu berharga dari nilai sebuah kesabaran. Sebenarnya apa arti bersabar sebenarnya? Dalam bahasa Arab, as-sabru artinya al-habs, artinya menahan diri. Menahan diri dari melakukan jaza. Jaza artinya mengeluh dan juga menampakkan keprihatinan, menampakkan bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim meninggal dunia, Nabi mengatakan, innal aina latadma, sesungguhnya air mata ini mengalir, wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati ini bersedih, wa inna firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya berpisah dengan wahai Ibrahim sangat menyedihkan hati. Tapi Nabi mengatakan, wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, tapi kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil, maka kesabaran indah adalah sikap orang mukmin ketika ditimpa oleh musibah. Apa itu kesabaran yang indah? Menurut penjelasan sebagian ulama, kesabaran yang indah, kesabaran yang tidak diikuti dengan keluh kesah. Kesabaran yang tidak diikuti dengan keluh kesah. Tapi bagaimana kalau mengeluh kepada Allah, Ustaz? Ini boleh, ini dikecualikan, bahkan tidak termasuk dalam mengeluh. Bahkan ini dianjurkan ketika seorang mendapatkan musibah, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ya'qub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku keluhkan segala kesedihanku, kegundahanku, kegelisahanku hanya kepada Allah semata. Baik, kita lanjut. Jadi di sini disebutkan sesungguhnya dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam terdapat hikmah dan
pelajaran yang begitu berharga dari nilai sebuah kesabaran. Terkhusus kesabaran dalam dalam menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Kita tahu, jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Menetapkan segala sesuatu, menetapkan takdir dan urusan yang ada di langit dan di bumi. Itu sudah kita yakini. Juga menetapkan takdir dan urusan hidup kita sebagai seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ujian dan musibah bagi hambanya, itu merupakan bentuk tarbiyah dan didikan Allah untuk kita sebenarnya. Ya, subhanallah. Jadi ujian yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita, dan sesuatu yang kita benci terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Allah menghinakan kita. Ini perlu kita tanamkan pada keluarga kita, bahwasanya ujian yang menimpa kita, penyakit yang menimpa kita bukan bentuk penghinaan. Justru itu bentuk pembersihan dari Allah. Karena yang mengatakan sampai ditusuk duri, itu merupakan, kalau dia bersabar, itu menghapus dosa baginya. Jadi oleh sebab itu Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Apa yang kurang dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dari musibah? Pertama, Nabi pernah terluka di perang Uhud, patah gigi gerahamnya, terluka bagian kepalanya. Yang kedua, Aisyah pernah menceritakan selama 3 bulan tidak pernah dilihat api menyala di rumah Nabi SAW. Berarti tidak ada makanan yang bisa dimasak, hanya kurma dan air minum. Kemudian Nabi SAW juga tidak lepas dari hinaan manusia. Dalam dakwah beliau di Taif, Nabi dilempari sampai anak-anak keluar melempari Nabi. Subhanallah. Dan ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Nabi, dan Nabi tidur di atas pelepah kurma karena tidak ada kasur, membekas punggung Nabi SAW, dengan pelepah kurma itu. Lalu Umar pun menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya pembesar Persia, pembesar Romawi, semuanya hidup dalam kemewahan. Lalu engkau ya Rasulullah hidup dalam keadaan seperti ini ya Rasulullah, padahal engkau adalah pemimpin umat, engkau adalah Nabi dan utusan Allah, engkau adalah panglima perang, engkau adalah pemimpin negara. Tapi apa jawab Nabi SAW? Nabi mengatakan, wahai Ibnul Khattab, tidak sudikah engkau jika mereka diberikan Allah dunia lalu kita diberikan akhirat? Itu jawabannya Nabi SAW. Tidak relakah engkau jika biarlah mereka diberikan dunia tapi kita diberikan akhirat? Subhanallah. Dan ketika Nabi ingin diangkat menjadi Rasul, Allah memberikan pilihan sebenarnya, mau menjadi Nabi dan Raja, Nabi Rasul sekaligus Raja, atau Nabi dan Rasul tapi hamba yang biasa, hamba yang biasa-biasa saja. Lalu Jibril datang memberikan isyarat, merendahkan sayapnya, menunjukkan bahwasanya Jibril menasihati Nabi agar memilih kehidupan yang sederhana, yang tidak mewah. Maka Nabi memilih menjadi Nabi dan Rasul Allah, tapi hamba Allah yang biasa-biasa saja. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami dulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Coba masukkan ayat ini di dalam pikiran kita dan hati kita sekarang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Berarti memang dunia ini dijadikan darul bala, tempat ujian, tempat kita merasakan capek, letih, entah karena ibadah atau entah karena ujian-ujian dan musibah-musibah dunia. Jadi memang seperti itu tabiat dari dunia ini. Kalau ada orang membandingkan dirinya itu Masya Allah umur 60 tahun tapi Masya Allah tidak pernah dilihat sakit, sedangkan saya sudah 20 tahun, baru 50 umurku, 40 umurku, tapi sudah sakit. Kita katakan, akhi, boleh jadi ini cara Allah mencintai kita. Dan
kita yakin orang yang mungkin tidak diberikan ujian berupa penyakit, tapi mungkin diberikan pada ujian yang lain. Diuji dengan istrinya misalnya. Boleh jadi dia memiliki masalah dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Ya, jadi selalu melihat ke bawah, selalu melihat dalam masalah kepedihan dunia. Jangan melihat dan memandang ke atas. Jangan pernah memandang ke atas. Karena itu bisa membuat kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Subhanallah. Kita kembali. Maka jangan merasa terhina dengan ujian dan musibah dunia menimpa kita. Karena boleh jadi itu cara Allah untuk memuliakan dan mengangkat derajat kita. Dan ketika kita bisa meresapi hikmah ujian itu dan berusaha menghiasi diri kita dengan kesabaran, maka disitulah kelapangan hati dan kemuliaan akan didapatkan. Jamaah sekalian, boleh jadi ada seorang hamba yang ditimpa musibah, lalu dia berdoa agar disembuhkan, tapi Allah tidak mengangkat penyakitnya. Bahkan sampai dia meninggal tidak disembuhkan oleh Allah. Jangan kita berprasangka bahwasanya Allah mengabaikan dia, Allah melupakan dia, Allah menghukum dia. Boleh jadi Allah menetapkan dia dalam keadaan seperti itu, sakit terus-menerus sampai meninggal dunia dan tidak diangkat penyakitnya, karena itulah yang terbaik baginya. Ini yang pertama, itulah yang terbaik baginya. Yang kedua, karena Allah ingin melepaskan hatinya dari ketergantungan kepada dunia. Jadi di antara fungsi dan tujuan hikmah datangnya musibah, melepaskan segala ketergantungan hati kita kepada dunia. Karena Allah lihat kita ini terlalu condong, terlalu bersandar kepada kenikmatan, sudah terlalu berada dalam zona nyaman, sudah terlalu nyaman. Ya memang sekali lagi kita memang tidak mengharapkan musibah, dan kita selalu minta kepada Allah kesehatan. Ya, tapi ketika musibah itu datang dan menimpa kita, tidak ada pilihan kita kecuali bersabar. Dan ketika Allah tidak mengangkat dan lama mengangkat penyakit itu, yakinlah bahwasanya ini cara Allah melepaskan kita dari ketergantungan hati pada dunia. Itulah juga yang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Karena Allah ingin kalau Nabi Ayub tidak cenderung hatinya kepada kehidupan dunia. Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa taala ingin agar dia menjadi contoh teladan yang dengan kesabarannya, dengan ketabahannya menjadi teladan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Jemaah sekalian. Dan mari kita perhatikan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-44 ini, mungkin pekan depan baru sedikit kita rincikan mengenai kisah Nabi Ayub. Untuk sementara ini muqaddimah saja dengan ayat yang di dalam surah Sad. Ketika Allah mengatakan inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami mendapatkannya orang-orang yang sabar, lalu Allah memujinya, ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, taat dan kembali kepada Allah. Saya ingin mengajak jamaah sekalian merenungkan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ayub di dalam firman-Nya, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat dan banyak kembali kepada Allah. Ini gelar yang subhanallah tidak sembarang orang mendapatkannya. Coba kita lihat di antara beberapa kisah Nabi dalam Al-Quran, hanya dua orang ini yang Allah sebutkan ni'mal abd. Tentu Nabi yang lain sebaik-baik hamba juga, tapi dikhususkan penyebutan ni'mal abd, sebaik-baik hamba pada dua orang ini, karena memang Allah mendapati pertama pada Nabi Sulaiman kesyukuran yang begitu tinggi, yang kedua kepada Nabi Ayub kesabaran yang begitu kuat. Dan ketika Allah mengatakan dialah sebaik-baik hamba, bayangkan kalau ada orang sakit, kita datang menjenguknya dan kita katakan Masya Allah, semoga lekas sembuh kita ini, tidak mungkin Allah hinakan, kita ini selalu menyambung silaturahmi, kita ini selalu Masya Allah sudah banyak
ya sedekah tak, sudah banyak ya harta tak kita berikan di jalan Allah, insya Allah kita sebaik-baik orang ya. Biasa kan kalau kita ada orang sakit, kita datang dan ucapkan seperti itu agar dia merasa ya tidak putus asa dengan penyakitnya. Dan memang dirasakan itu ketika kita sakit, lalu ada orang yang memuji kita, ada orang yang memberikan penguatan kepada kita, sabar ki, insya Allah ini tidak seberapa, sudah banyak kebaikan tak, insya Allah sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ya sebaik-baik orang ya yang kami kenal, ya tidak ada yang kami kenal orang baik di kampung ini yang paling banyak ya kecuali kita. Pasti dia merasa terhibur. Lalu bagaimana lagi kalau yang mengatakan sebaik-baik hamba adalah pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal abd, dia adalah sebaik-baik hamba. Subhanallah. Jadi kita rasakan itu ketika semakin banyaknya ujian, semakin banyaknya musibah yang menimpa kita, kita katakan bersabar sedikit. Wahai jiwa, bersabar sedikit. Ketika ada jalan keluar dari Allah, boleh jadi Allah mengatakan kepada kita, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Karena itulah bersabar dan kembali kepada Allah. Dan boleh jadi predikat itu, gelar itu kita juga dapatkan, meskipun tidak disampaikan kepada kita. Meskipun tidak disampaikan kepada kita. Ya, boleh jadi Allah mengatakan karena memang pahala orang-orang bersabar tanpa batas, tidak ada batasnya. Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada batasnya lagi, tidak bisa lagi ditentukan banyaknya karena begitu beratnya. Tapi ketika seorang hamba diberikan, maka ini sebuah karunia yang sangat besar. Maka Nabi mengatakan, ya, ma utiya ahadun ata'an awsa'u wa khairun minas sabr. Tidak ada pemberian yang paling nikmat, yang paling luas, yang paling baik yang diberikan seorang hamba kecuali bersabar. Ketika dia bisa bersabar, maka Nabi mengatakan, wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, meskipun hatinya meronta-ronta, meskipun dia ingin bunuh diri, ingin lepas dari kehidupan dunia ini, tapi dia menahan dirinya dan dia yakin di balik musibah ini ada pahala Allah yang menunggu. Karena yang mengatakan wa man yatasabbar yusabbirullah, Allah akan berikan kesabaran itu kepadanya. Allah yang memberikan kesabaran. Makanya di antara makna dari firman Allah ketika Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara ciri orang bersabar, yang pertama ketika ditimpa musibah, mereka yang mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu apa balasan? Apa balasan yang mereka dapatkan ketika mengucapkan kalimat ini, kalimat istirja? Ketika mendapatkan musibah, Allah katakan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan salawat, ampunan dan rahmat, kasih sayang dari Allah. Dan Allah mengatakan wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan diantara makna kata ulama kita, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mereka yang diberikan kemampuan untuk bersabar. Maka Allah menunjuki dia. Allah katakan wa ma asaba min musibatin fil ardi illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang tidak, Allah mengatakan tidak ada sebuah musibah yang menimpa di dunia ini kecuali atas izin Allah, terjadi atas izin Allah. Dan Allah mengatakan wa may yu'min billahi, siapa yang beriman kepada Allah, yakin semua ini datang dari Allah dan dia bersabar, yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di dalam hatinya. Maksudnya memberikan petunjuk di dalam hatinya, Allah menunjuki dia untuk bisa bersabar, meyakini akan pahala yang didapatkannya, ganti yang akan didapatkannya. Seperti yang dialami Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika dikatakan kepadanya,
ketika meninggal suaminya Abu Salamah, dikatakan kepadanya, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah yang seorang lelaki yang sangat mencintai dirimu? Dan Abu Salamah begitu sedih ketika kepergian Abu Salamah, tapi dia mengatakan, aku pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan musibah dan berdoa dengan doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairum min, ya Allah berikanlah pahala dari musibah yang aku dapatkan dan berikanlah aku ganti yang lebih baik, kecuali Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka aku pun mengatakan ini dengan keyakinan bahwasanya Allah akan mengganti kepergian Abu Salamah dengan sesuatu yang lebih baik. Maka beberapa hari kemudian datang seorang laki-laki yang baru melamarnya, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yakin dia mendapatkan musibah itu, dia sedih tapi dia menahan dirinya. Bahkan dia justru bersyukur dengan musibah itu. Bukan bersyukur karena kepergian suaminya, tapi bersyukur karena ya Allah mentakdirkan musibah itu, perpisahan itu untuknya. Yang di dalam perpisahan itu, di dalam kematian itu ada kelembutan Allah di dalamnya, mengatur kehidupannya. Maka Allah ganti dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ya subhanallah. Maka di sini kita lihat ketika seorang hamba diberikan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi musibah, itulah sebaik-baik pemberian. Ya, itulah sebaik-baik pemberian. Kita kembali pada ayat yang bercerita tentang Nabi Ayub ini. Mari kita perhatikan ketika Allah mengatakan, sesungguhnya kami dapati dia termasuk orang-orang yang sabar. Ya, sebelumnya Allah mengatakan dialah sebaik-baik hamba. Kenapa dia sebaik-baik hamba? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kami dapati dia termasuk orang-orang yang bersabar. Inilah sebab yang membuat Nabi Ayub dimuliakan oleh Allah, karena beliau telah menampakkan kesungguhannya dalam bersabar. Dan dari sini dapat kita pahami bahwa kesabaran akan membawa seseorang banyak kembali kepada Allah, sehingga dia mendapatkan predikat hamba terbaik. Bayangkan coba itu. Ya, kita kembali pada kisah Nabi Ibrahim, karena ini masih bulan Zulhijjah. Ya, ketika ya anaknya sudah dibaringkan itu untuk disembelih, Allah katakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Anak yang selama ini dia rindukan, dia harapkan puluhan tahun, dia harapkan itu kehadirannya anak. Kemudian ketika anak itu hadir, sudah mulai memberikan manfaat kepada bapaknya, kepada ibunya, datang perintah Allah sembelih dia. Ya, dan ini bukan perintah yang biasa, perintah yang begitu berat. Falazatu kabidihi, ya, buah hatinya, bagian dari darah dagingnya. Ya, tapi ketika Allah mengatakan begitu indahnya, falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, sudah, ini sudah perintah Allah, kita jalankan saja. Dan dia mendapati, Nabi Ismail juga mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Dan ketika begitu indah, Allah mengatakan ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah. Ya, inilah maksud awab, kembali kepada Allah. Ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, sudah tidak ada lagi pilihan. Mari kita laksanakan, mari kita hadapi, mari kita rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam perintah ini. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meletakkan pisau itu di pelipis Nabi Ismail, dan di dalam buku tafsir disebutkan Nabi Ibrahim sengaja membalikkan badan anaknya Ismail dan wajah dihadapkan menghadap ke tanah dengan tujuan agar tidak muncul rasa kasihan Nabi Ibrahim ketika dia melihat wajah dari anaknya, maka dia telungkupkan ke bawah. Ya, dia baringkan menghadap wajahnya menghadap ke tanah. Lalu ketika Nabi Ibrahim sudah mengangkat pisau itu, datanglah suara dari langit dan mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqatar ru'ya, engkau betul-betul wahai Ibrahim membenarkan mimpi itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini hanya ujian yang nyata. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan membalas perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Jadi setelah dia berada pada puncak ujian, datang jalan keluar. Dan begitu selalu ketika kita berada pada
masa-masa yang sudah sangat sulit, disitulah kadang datang pertolongan Allah kepada kita. Kita sudah putus asa, tidak ada lagi yang bisa kita harap. Tapi ya Allah SWT mendatangkan jalan keluarnya. Diganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar dari surga, domba yang besar. Ya, dan apa akibatnya? Pujian kepada Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Efeknya juga luar biasa. Sabarnya berat, tapi efeknya juga luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi jamaah sekalian, kalau ada orang diuji di dunia ini, coba kita cari orang. Sebenarnya ini resep ini. Kalau kita mau lembutkan hati kita, coba datangi orang-orang yang selama ini diuji dengan penyakit dan dia bersabar. Dia bersabar dengan itu. Datangi dia dan kita lihat bagaimana kesabaran itu berpengaruh pada kehidupannya. Ya, diberikannya kekuatan, diberikannya perasaan yang mungkin tidak bisa kita miliki perasaan itu. Ketika kita tanya, dia mengatakan ya kita hadapi saja, ini sudah takdir dari Allah. Ya dia mengatakan seperti itu dan kita melihat bagaimana dia ucapkan itu dengan penuh kesabaran, penuh penerimaan, ridho kepada Allah, lapang hatinya. Disitulah kita belajar. Disitulah kita belajar. Kalau dia diuji dengan begitu lama dengan penyakit, subhanallah, maka kita akan mendapati keberkahan di dalam kehidupannya. Kita kembali. Jadi Allah mengatakan inna wajadnahu sabira ni'mal abdu. Jadi predikat sebaik-baik hamba didapatkan karena beliau bersabar. Mengapa kesabaran mengantarkan seseorang kembali kepada Allah dan banyak mengingat Allah? Ini pertanyaan. Kenapa itu kesabaran? Kata Allah, membawa seseorang untuk banyak kembali kepada Allah. Kalau dia berusaha bersabar, menahan dirinya, dan dia berusaha menerima segala apa yang Allah takdirkan kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang banyak kembali kepada Allah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kesabaran tersebut mengantarkan seseorang banyak kembali kepada Allah? Kenapa? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa orang yang kita dapati bersabar dengan penyakitnya, dengan musibahnya, kita dapati banyak sekali kembali kepada Allah, mengingat Allah? Kenapa? Ulama kita mengatakan sebab dalam kondisi sabar, keterkaitan hati antara hamba dengan Allah sangatlah besar. Sangatlah besar. Karena hati sang hamba ketika bersabar telah meyakini bahwa semua yang ia alami dalam kehidupan sudah menjadi ketetapan Allah, dan apa yang diambil oleh Allah dari hartanya, dari keluarganya adalah hak Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kita kembali ketika di sini dikatakan sebab kondisi sabar, keterkaitan hati antara hamba dengan Allah sangatlah besar. Sangatlah besar. Kita mengatakan bahwa kenapa Allah menguji kita, memberikan kita penyakit, memberikan kita sakit, dan kadang kita berdoa untuk orang sakit tapi tidak diangkat penyakitnya. Boleh jadi ketika dia mendapatkan penyakit dan langsung disembuhkan, dia sudah lupa kepada Allah setelah itu, dan Allah tahu kondisi seorang hamba. Dan ketika seorang hamba itu mendapatkan penyakit tersebut, Allah dapati dia selalu kembali kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah, banyak mengeluh dan berinteraksi kepada Allah, seakan-akan dia selalu berdua-duaan dengan Allah, dia selalu memanjatkan permintaannya kepada Allah, dan itu Allah sangat suka. Makanya ulama kita mengatakan kalau kita berdoa untuk dihilangkan penyakit dari diri kita dan Allah belum sembuhkan, boleh jadi Allah masih ingin berdekat-dekat dengan kita. Boleh jadi Allah masih rindu dengan munajat dan permintaan kita. Boleh jadi Allah masih rindu melihat air mata kita menetes meminta permintaan kepadanya. Boleh jadi Allah masih rindu melihat kita untuk bersujud, melaksanakan ibadah, meminta pertolongan dan jalan keluar dari Allah. Itu rahasianya. Allah masih ingin berdekat-dekat dengan kita. Allah masih ingin berdua-duaan dengan kita. Allah masih ingin mendengarkan permintaan kita, dan itu dicatat sebagai sebuah ibadah.
Jadi jangan berprasangka buruk. Ustaz, lama saya berdoa tapi tidak didengar oleh Allah, tidak disembuhkan oleh Allah. Kita katakan boleh jadi Allah masih mau sama kita, akhi. Masih mau berdekat-dekat sama kita. Karena kalau kita sembuh tidak berdoa lagi sama Allah. Ya, tidak mungkin ya. Kadang-kadang kondisi hati ketika mendapatkan musibah kadang sangat dekat sekali kepada Allah. Dekat sekali kepada Allah. Ada seorang, ini kisah nyata. Tidak usah saya sebutkan namanya, ya. Ini seorang ikhwah. Ketika dia ditakdirkan keluarganya, ya kalau tidak salah anaknya, ya, masuk rumah sakit. Ya, dan anaknya ini kena step. Ya, tahu kalau kita kena anak step, ya. Anak saya juga pernah kena step, ya, subhanallah, begitu terguncang jiwa kita, ya. Ya, karena antara hidup dan mati ini. Apalagi kalau anak laki-laki, ya. Anaknya step. Kemudian tidak ada yang bisa dia lakukan. Dokter sudah berusaha. Tapi dia pergi mengambil air wudhu, sholat, dan membaca surah Al-Mulk di dalam sholat lailnya. Dan ketika sampai pada ayat Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami bertawakal, dan katakanlah Tuhan Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, kepadanya lah kami beriman dan kepadanya kami bertawakal. Dia mengatakan, lamanya saya baca itu ayat, nanti ketika dapat itu musibah, begitu terasa itu ayat di dalam hati saya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami beriman kepada Allah dan kepadanya kami bertawakal. Ya, dan begitu nikmat itu ayat saya baca. Karena dia paham bahasa Arab. Begitu nikmat ayat itu saya baca. Ketika saya mendapatkan musibah, anak saya step, anak saya ya sakit dalam keadaan seperti itu. Tapi subhanallah, mungkin kalau anak saya tidak sakit, saya tidak bisa merasakan nikmatnya membaca ayat itu. Subhanallah. Nikmatnya memanjatkan doa ketika itu. Jadi ikhwas sekalian, di antara hikmah adanya musibah sebenarnya, disitulah dirasakan nikmatnya kelezatan bermunajat dan meminta kepada Allah. Karena beda keadaannya kalau kita dapat musibah dengan tidak. Beda kedekatan ke hati kita kepada. Jadi jangan berprasangka buruk. Terima ketika ada ya segala ketetapan Allah. Bahkan orang-orang beriman itu ketika mendapatkan musibah, kadang dia bersyukur. Jadi tingkatan orang ketika mendapat musibah itu ada 3. Perlu diingat baik-baik ini, tingkatan ini sebagai penutup. Tingkatan orang dalam mendapati musibah itu ada 3. Yang pertama, dia sabar. Ini tingkatan yang paling rendah. Dia menahan dirinya. Dia mau sekali protes, mau sekali berteriak-teriak, tapi dia tahan dirinya. Ini tingkatan yang paling rendah, sabar. Naik ke tingkatan kedua, lebih tinggi daripada sabar, ridha. Ridha, melapangkan hatinya, menerima. Sudah, ini sudah ketetapan dari Allah. Sudah mau diapa? Ini ridha. Kemudian ada tingkatan yang paling tinggi, bersyukur dengan adanya musibah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya Nabi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, Nabi mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Dan ketika Khansa, ya salah seorang ibu yang hidup di zaman Umar bin Khattab, yang memiliki 4 orang anak laki-laki, ketika terjadi perang Qadisiyah melawan pasukan Romawi, ya, keempat anaknya ini disuruh untuk pergi berperang. Sebenarnya sebagian anaknya memutuskan, kami yang jaga ibu, kalian yang sebagian pergi berperang. Tapi Khansa ini, seorang ibu ini mengatakan, pergi semua berperang, tidak usah ada yang jaga saya. Karena kalau kalian mati di medan perang itu merupakan kemuliaan bagi saya, tapi kalau kalian kembali, kalian masih, aku bisa merasakan kelembutan Allah hidup bersama dengan kalian. Namun ketika perang Qadisiyah sudah selesai dan banyak orang-orang beriman mati syahid, ternyata 4 orang anaknya Khansa ini semuanya meninggal dunia. Ketika kaum muslimin ingin mengabarkan kepadanya, mereka bingung bagaimana cara mengabarkan berita ini kepada Khansa. Apalagi dia ini seorang ibu, seorang perempuan yang mungkin bagaimana kalau perasaannya ketika disampaikan kepadanya, semua anakmu meninggal dunia dalam perang Qadisiyah. Tapi mau tidak mau harus disampaikan berita ini kepadanya. Dan ketika sampai berita 4 kematian 4 orang anaknya yang semua syahid di perang Qadisiyah, apa yang dia katakan? Alhamdulillahi
ala syarrafani biha bi qatlihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan kematian mereka. As'alullah an yajma'ani fi mustaqarri rahmatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan aku di bawah naungan rahmatnya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu kata Khansa terhadap kematian adanya. Alhamdulillah, itu kata pertama yang terucap. Ya, setelah innalillah, ya, setelah innalillah itu kata pertama yang terucap. Alhamdulillahilladzi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan kematian mereka seluruhnya. Subhanallah. Inilah potret gambaran orang-orang yang begitu yakin dengan takdir dan ketetapan Allah. Dan masih ada lanjutan dari pelajaran Nabi Ayyub alaihissalam, bagaimana dia bersabar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.